Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Aziz dengan PM 233510675. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bab 10, yaitu Global Stack Management dan Bio Prof Learning. Yang pertama itu ada The Prop Learning Problem. The Bucket Burst. Bayangkan sebuah skenario di mana kita sedang memadam kebakaran di desa terpencil. Sebelum adanya mobil pemadam kebakaran modern, penduduk desa harus berbaris panjang dari sungai hingga ke rumah yang terbakar, mengupur ember dari tangan satu ke tangan satu persatu. Orang pertama ngambil, lalu berikan orang kedua, lalu itu selanjutnya, hingga menyiram ke api. Nah, orang kedua itu hingga sebenarnya tidak peduli dengan air itu. Mereka tidak menggunakan untuk mandi. Mereka hanya mengusir sebagai perantara kurir. Ini disebut dengan prop detailing. Masalah utama dari pola baris ember ini adalah cetak ketagunan palsu yang sangat rapuh di antara komponen-komponen kita. Bayangkan komponen dashboard harus menerima dan usar proper hanya untuk meneruskan ke header, lalu navbar akhirnya ke avatar. Jika untuk meneruskannya ke header, lalu ke navbar akhirnya ke avatar. Jika kita ingin mengubah struktur data user profil, kita harus mengedit file itu 4 baris yang berbeda. Meskipun header dan navbar sama sekali tidak menggunakan data itu untuk tampilannya. Nah, proses ini proofreading atau perlombaan kode yang menjadi mimpi yang melelahkan karena suatu perubahan kecil dahulu bisa merusak pipa seluruh data di seluruh aplikasi. Selain masalah pemilihan kode, prop ini dapat pada performa aplikasi jika tidak hati-hati. Jika proses render yang ingin kita bahas ini, pada bab sebelumnya kita sudah membuat sebuah komponen berubah, itu akan dirender ulang. Kasusnya itu jika data user profil berubah, maka dashboard, header, dan navbar akan ikut di render ulang hanya untuk meneruskan paket baru tersebut ke avatar. Gejala prop dealing ini biasanya mulai terasa menyakitkan jika kedalaman komponen melebihi sudah 3 atau 4 tingkat. Jika kita menempatkan diri kita menuliskan kode seperti komponen A, user A, sebenarnya dalamnya komponen B, user B, dan seterusnya sampai 5 kali. Itu adalah tanda peringatan merah bahwa struktur kita perlu diubah. Solusi untuk kegilaan ini dengan memudahkan mekanisme transportasi data untuk penyimpanan global. Inilah konsep dasar dari Global Stack Management dan sebuah teknik untuk membebaskan komputer kita dari perbudakan kulit data. Yang kedua ada REST Content API. Kita sebelum melompat ke pustaka pihak ketiga yang canggih, REST ini sebenarnya menyediakan solusi bawaan untuk masalah profiling itu, yaitu Context API. Pemikirannya sebagai sistem pengarah suara di sebuah sekolah atau gedung perangkat. Ketika itu kita misalnya kepala sekolah ingin membuat pengumuman penting dan tidak perlu membersihkannya ke guru, lalu guru misalnya ketua kelas, lalu ketua kelas bagi ke kelas murid, atau profile dealing. Sebaliknya, yang menggunakan mikrofon dan langsung suara tekanan dan speaker dan spesialis di kelas, orang berada di jangkauan global bisa mendengar pesan tersebut secara bersama tanpa perantara. Mekanisme ini terdiri dari dua pemain, yaitu provider dan konsumer. Yaitu provider itu sendiri komponen pembungkus yang biasa diletak di paling atas pohon aplikasi, atau ia bertugas sebagai pembagi data dan mencari sinyal ke seluruh komponen di bawahnya. Sedangkan konsumer itu lebih sering diakses lewat hook adalah komponen apa saja di bawah provider yang ingin mengakses data tersebut. Dengan user konteks ini, komponen avatar yang berada jauh kedalaman untuk susun folder bisa langsung menyetel frekuensi ke folder dan mendapatkan data user melewati semua komponen, diantaranya ini adalah bentuk dependensi dan Doctorson yang sangat elegan dan sederhana. Konteks API itu sangat ideal untuk mendata yang bersifat global tapi jarang berubah. Contoh penggunanya itu yaitu untuk penggunaan tema aplikasi atau lokasi. Data-data ini dibutuhkan oleh seluruh hampir
bagian aplikasi tetapi tidak berubah setiap mililiter dan ketika penggunaan teman dan gelap, masuk akal jika sebuah PM melakukan render untuk menyesuaikan warna baru dalam skenario ini. Konteks bekerja dengan sangat efisien dan tidak perlu mengubah interaksi pustaka tambahan apapun karena sudah di dalam mesin. Namun, mengapa demikian? Memiliki kelemahan fatal jika menggunakan untuk data yang sangat sering diubah atau data yang kompleks. Masalahnya itu adalah dasarnya yang sifat dasarnya. Seluruh komputer menggunakan unsur teks dari propaner tersebut dan dipasang untuk render. Selain itu, banyak masalah konteks yang bisa menyebabkan masalah yang disebut prop hell atau neraka pembungkus. Jika kita memisahkan setiap data ke dalam konteks yang berbeda, satu tema, satu produk, dan satu untuk aplikasi, file root aplikasi kita akan selain primary miring. Dan sebenarnya dengan blok provider. Meskipun ini bisa hasil dari soal pola, desain composition, tapi ini saja menambahkan kompleksitas dan struktur komponen. Debug juga bisa sedikit rumit jika kita lupa membungkus komponen dengan properti sesuai akan dihasilkan error klasik of the pair. Yang ketiga ada Zunten sektor. Selama bertahun-tahun itu ada Rodex adalah raja tak terkalahkan dalam manajemen stack race. Namun Redux ini dikenal dengan kerasnya yang lebih tebal-tebal. Jika kita menulis section, reduction, types, deliver, dan storage configuration yang sangat panjang, hanya untuk mengubah variabel boolean bagi pemain Gen Z yang ingin kecepatan yang sederhana, Redux bisa seperti ngurus izin KTP di kantor pemerintahan lama, seperti pada struktur yang menyakitkan. Masuklah Zunta ini pustaka manajemen stack buatan tim poin bandar yang namanya diambil dari bahasa Jerman untuk stack atau kondisi Zunta adalah deteksi dari kedua Redux. Ia minimalisasi sederhana, minimalisasi cepat dan tidak perlu dengan aturan biopalsu yang kaku. File filosofi Zunta ini adalah hoax space. Itu membuat stack storage global dengan Zortex sudah membuat custom hook biasa. Kita cukup memanggil fungsi create dan mendefinisikan variabel stack kita. Misalnya brace 0 mendefinisikan fungsi untuk mengubahnya. Misalnya increase sheet dalam suatu objek yang sama tidak perlu memisahkan file action dan reduction tidak perlu mengklasifikasi dengan propender dan tidak perlu memahami konsep dependency yang sama. Lalu kita bisa mengimpor langsung hook tersebut di komponen mana saja dan menggunakannya. Consprate ini dan usertag ini itu sama seperti ustek dari dan sana bisa akses secara global di seluruh aplikasi. Keunggulannya itu utama saat pengembangan mobile adalah ukuran yang sangat kecil. Dunia aplikasi itu sangat mudah karena punya waktu unduh dan kecepatan startup aplikasi dan sangat ringan sekitar 1 kb dibanding Rostock yang jauh lebih besar. Zorta ini juga menangani masalah perbaruan stack yang caranya sangat cerdas. Di fungsi setter dan zone menggunakan konsep mutabik secara otomatis dan tidak perlu fungsi memikirkannya. Meskipun sederhana, jangan meremehkan kekuatan Zorta ini untuk aplikasi skala besar yang mendukung pola akses secara native untuk memanggil API. Kita bisa dengan mudah mengambil fungsi dalam storage yang menyatakan web page lalu mengupdate stack besar data saat selesai. Yang keempat itu select dan option. Salah satu tantangan terbesar itu adalah mencegah zombie field atau komponen yang harus dilakukan render ulang pada saat tidak perlu. Jangan jika sebuah storage global menjadi ada dua hal dan username jika kita menggunakan pendekatan naif seperti konteks API komponen yang hanya menampilkan nama user dan ego bekerja yang berubah dan setiap detiknya. Struktur ini menggunakan konsep selector untuk memecahkan masalah saat kita memanggil hook store yang kita tidak sekadar mengambil seluruh objek stack melainkan menyuntikkan fungsi selector konsep uname user dan sorted fungsi stack ini. Stack username ini memberikan tahu Zooted perlu mengawasi properti username dan jika properti berubah seperti itu menjadi beritahu saya. Dengan menggunakan selector ini setiap komponen independen dalam siklus render. Komponen chiller hanya akan dirender setiap timer yang berada dan komponen profile hanya akan dirender ulang saat username berubah meskipun keduanya saling terhubung ke store yang besar sama.
Selain itu, struktur produktif ini kita sering mengambil objek turunan dari hasil aktualisasi, misalnya jumlah di item di keranjang belanja. Kita membuat selektor penghubung struktur select, namun hati-hati dengan selektor yang mengambilkan objek atau array yang berbeda sealih dijalankan. Optimasi rendering bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal etika penggunaan baterai pengguna, yaitu aplikasi yang tidak efisien membakar CPU yang tugasnya tidak ada, namun menerapkan pola secara desain kita bisa mengaplikasi terhadap kita perangkat low end profil menggunakan residual dan atau profit bahkan membuktikan perbedaannya. Uh, yang kelima ada stack percentage, itu the same game feature. Semua kita akan dibahas tentang prop ini, stack dan storage yang memiliki satu kelemahan besar. Semuanya pada RAM, artinya jika pengguna menutup aplikasi secara paksa, itu semua akan data akan hilang seketika menjadi debu. Bayangkan berapa prestasinya pengguna jika mereka harus login ulang setiap kali membuka aplikasi, atau jika keranjang belanja mereka kosong setiap aplikasi crash. Untuk mencegah pengguna, kita membutuhkan fitur prediksi atau keterangan data yang mirip sama dengan fitur save ganti video, yaitu kita memberikan shortcut ini memiliki middleware bawaan bernama Precis yang prosesnya ini sangat ajaib dan otomatis. Kita cukup membungkus konfigurasi storage kita, fungsi Precis akan dan memberikan nama misalnya Austract. Setiapnya itu kita mengubah misalnya ZTL secara otomatis menyimpan salinan data tersebut ke lokal HP kita yang jauh lebih keren lagi. Nah, secara teknis itu di Rest ini kita perlu menyediakan media penyimpanan. Standar adalah Azure Store, yaitu bersifat sekolah yang cukup lama untuk data besar. Namun secara standar industri modern saat ini ada MMKV. Di sana MMK itu penyimpanan file yang dikembangkan oleh WeChat, ditulis dalam C++ dan diklaim berkali-kali lipat lebih cepat dari Azure Store. Sangat cepat ini karena memetakan memori secara langsung, sehingga proses baca secara instan dan sinkron. Namun ada aturan penting dari prosesor, jangan simpan semuanya, dan semua data di storage tetap simpan selamanya, seperti is loading, error message, dan is more open. Itu ada status sementara yang sebaiknya direset setiap kali aplikasi dibuka. Isu keamanan juga harus diperhatikan, namun disimpan di MMKV atau Office Stores pada dasarnya tidak terdeteksi secara default. Jangan pernah menyimpan data seperti password mentah atau nomor kartu kredit di sana. Dengan menerapkan strategi presence yang benar, kita menciptakan halusinasi pengguna aplikasi yang pintar dan ingat dengan preferensi di mereka. Nomor 6 itu integrasi keselamatan. Pada sebab 10 ini kita belajar bisa menyebabkan kekecewaan. Kita butuh single score atau globalisasi store agar konsisten. Yang pertama itu ada single source of truth dan konsep prinsipnya itu memusatkan kebenaran data satu tempat store. Jika konflik antara mereka di command A dan B, kita harus menuju kembali ke store. Tidak boleh ada dua matahari kembar dalam aplikasi. Dan peganglah kamu semuanya kepada tali dari agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Yang kedua itu menghapus profil dan hubungan langsung. Pada masalah ini kita melatih banyak perantara hanya untuk mendapatkan data. Solusinya itu memungkinkan komponen paling bawah mengakses data langsung dari pusat. Dalam Islamnya itu, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 126. Yang ketiga ada selektor dan meninggalkan hal yang tidak berguna. Dalam hal ini kita diajarkan efisiensi, hanya ambil data yang kita butuhkan dan abaikan sisanya. Dan yang ini sangat keras pada Nabi tentang kebaikan dan Islam seseorang. Di antara kebaikan dan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan yang ketujuh ada rangkuman. Di sini dari bab 10 ini kita bisa dirangkumkan. Yang pertama itu
The pop problem itu kadang palsu, membuat kode sulit rendah karena komponen saling terkait. Solusinya itu butuh transfer data agar komponen di ujung bisa mengambil data langsung tanpa merupakan perantara. Yang kedua, yang apa? Kita masalah klasiknya itu kita bisa melalui lapisan komponen, yaitu komponen kode yang sulit diubah karena komponen saling terkait. Yang kedua itu ada REST Context API. Yang pertama apa itu provider dan consumer itu mirip pengumuman sebuah satu sumber semua dengan base user cache ideal untuk semua data yang jarang berubah seperti tema autentikasi user. Kelemahan itu pada kurangnya efisien untuk data yang sering berubah cepat karena muncul render ulang masa pada seluruh aplikasi. Yang ketiga ada zone efficient arsitektur, yaitu minimalisasi tanpa provider rumit, cukup satu host store. Yang kedua itu Homesphere, sangat intuisi bagi pengguna ringan dan cepat untuk mobilnya. Yang empat itu selektor, yaitu selektor only what you need, yaitu komponen seharusnya hanya mendengarkan perubahan pada file bukan seluruh store. Optimisasi itu mencegah zombie clear, yaitu komponen yang ikut reminder ulang pada data miliknya tidak berubah. Stack itu prosesnya itu mengamankan data dari RAM disk. McLaren itu proses itu fitur otomatis untuk menyimpan data penyimpanan lokal dan proses membuat kembali data simpan saat aplikasi dibuka. Yang ke-8 itu adalah prosesi kompetensi, yaitu salah satu soalnya analisis dampak negatif dari prompt ini terhadap penggunaan kode dan potensi bug. Jawabannya itu pada terlalu banyak kode peroperan dan tidak perlu komponen perantara, jadi tahu data yang bukan urusan sulit. Dirs dan global stack memungkinkan komponen terlengkap data langsung dari pusat, dan proposal misalnya microservice calo perantara. Global stack mirip hubungan langsung, setiap hamba bisa meminta langsung kepada proses tanpa prioritas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.